sebelum acara ini sebelum acara ini dimulai, saya selaku moderator akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua itu tilawah, yang ketiga itu penyampaian materi, yang kelima yaitu sesi tanya jawab, yang keenam yaitu doa, yang ketujuh penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara kajian pagi ini, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ukhti Hamidah Kurniasi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna wa ma la taf'alun. Kabura maqta indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamun anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa syukron untuk Ukhti Hamidah Kurniasi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dan rahmat dari Al-Quran kelak nanti sebagai amalan kita selama hidup. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu pembacaan CV pemateri. Untuk pemateri GMT kajian kita pada hari ketiga ini bernama Ayu Arba Zamhan SPD. Saat ini terdaftar sebagai mahasiswa ilmu keluarga dan perkembangan anak Institut Pertanian Bogor. Selain itu, MI Jawa Barat, Kepala Strategis dan Advokasi Forum Wacana IPB, Bidang Eksternal HMS IPB, Bidang Kajian dan Hukum AYLA Indonesia, dan Penelitian Foster Family and Sexuality the Center for Gender Studies atau CGS. Bersama penulis yang lain, Ayu juga menjadi kontributor buku kekerasan seksual vs kejahatan seksual yang diterbitkan oleh Yayasan AYLA Indonesia dan kontributor jurnal Islamia INSIS. Sebagai beberapa tulisan Ayu yang lain juga dapat dibaca di jurnal Islamia Republika, bacalankansa.com, IKPM Kairo m.hidayatullah.com, thisisgender.com, pku.unida.gontor.ic.id, dan insis.id. Baiklah, acara yang keempat yaitu penyampaian materi kepada Ustazah Ayu Arba Zaman SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Paham jelas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Ukti Murni ya yang sudah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya insya Allah berkahi walaupun banyak keterbatasan ya karena daring begitu tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat di ini. Kalau misalkan ada yang merasa kurang sehat, bersegera gitu ya menghubungi layanan kesehatan di daerah masing-masing untuk kemudian ditindaklanjuti karena kondisi sekarang sedang tidak menentu gitu ya. Hari Jumat kemarin kita sebetulnya sudah ketemu, pagi hari ini kita bertemu lagi dengan bahasan yang berbeda, yaitu terkait dengan ketahanan keluarga. Skin ya. Baik, Kak. Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tor yang diamanahkan kepada saya itu terkait dengan isu kontemporer ketahanan keluarga gitu ya. Tema ketahanan keluarga ini sebetulnya baru-baru ini ya dibahas di ruang-ruang diskusi seperti ini gitu. Karena biasanya ketahanan keluarga ini bahasan yang memang biasanya hanya ada di mata kuliah gitu ya. Tapi kemudian alhamdulillah dengan kesempatan-kesempatan seperti ini kita bisa membahas tema-tema terkait ketahanan keluarga. Penting nggak sih gitu ya buat kita para muslimah dan untuk kedepannya berkeluarga seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak hari ini yang beredar terkait misalkan ketahanan keluarga itu kekuatan atau kekangan sih gitu ya. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa ketahanan keluarga itu tidak perlu menjadi satu apa ya, perlu didalami gitu karena ya sudah itu alamiahnya manusia gitu ya berkeluarga tidak usah dibahas-bahas di ruang diskusi. Mereka menginginkannya adalah perempuan saja, pemberdayaan perempuan, terus juga emansipasi perempuan gitu ya. Padahal pemberdayaan perempuan itu nggak bisa dilepaskan dari pemberdayaan keluarga gitu, harus disatu padukan. Nah, sebetulnya apa sih ketahanan keluarga itu ya? Jadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 Pasal 1 Ayat 15 di sana sudah dikatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Nah, di sini kita melihat bahwa memang setiap keluarga itu pas kondisi yang dinamik ya. Dinamik itu maksudnya dia bisa beradaptasi dengan yang ada gitu ya. Kita tahu ya teman-teman juga mungkin meskipun belum berkeluarga gitu ya, kita punya keluarga, punya ayah, punya ibu gitu ya, punya adik dan sebagainya. Yang mana pasti kita sebagai anak pernah merasakan ada kondisi-kondisi tertentu di mana keluarga kita mengalami hal-hal yang sulit gitu. Misal perubahan dalam keluarga, baik itu secara ekonomi mau rugi karena misalnya salah satu anggota keluarga yang meninggal gitu ya. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan atau perubahan gitu ya dalam suatu keluarga tersebut karena mungkin misal anggota keluarga yang meninggal sirkulasi perekonomian keluarga menjadi terhambat dan sebagainya.
Nah, tapi kemudian keluarga kita gitu ya, keluarga tersebut bisa melewati fase tersebut gitu. Nah, ini namanya itu memiliki apa ya, kelentingan atau daya adaptasi yang menurut saya hebat gitu ya, karena berhasil melalui fase-fase yang sulit dalam kehidupan gitu. Nah, ini sebetulnya kemampuan seperti ini tidak semata-mata adanya daya adaptasi gitu, tapi memang ada nilai-nilai yang dipegang oleh suatu keluarga. Misal nilai-nilai spiritual tadi. Banyak orang yang, ada ya kemarin, keluarga artis ya yang, mengkonsumsi sabu-sabu, terus ketika ditanya, alasannya kenapa begitu gitu ya, itu jawabnya karena, stres menghadapi pandemi. Padahal keluarga tersebut, dikenal sebagai keluarga yang, berkemampuan gitu secara ekonomi, kemudian sampai, melakukan hal demikian gitu. Karena tidak ada spirit yang dipegang oleh keluarga tersebut, sehingga kesejahteraan lahir dan batin itu, apa ya, tidak berpacu sebetulnya dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Jadi ekonomi itu bukan satu-satunya hal yang, kemudian menjadi landasan adanya kesejahteraan. Meskipun memang itu juga, eee, penting gitu ya ekonomi, tapi tidak menjadi satu-satunya kalau misalnya kita memegang nilai-nilai yang kita yakini gitu. Nah, ini unsur-unsur ketahanan keluarga diasumsikan seperti rumah. Jadi kita di tangga sini ada kesiapan menikah, kemudian ketika kita memasuki pintu kita akan melihat apa sih fungsi keluarga, peran keluarga, tugas keluarga gitu ya, dan sebagainya. Nah, di pondasi ini yang coklat ini kita melihat kita harus memahami nilai-nilai keluarga yang kita pegang untuk kemudian, kita tahu perkembangan keluarga seperti apa yang kita harapkan. Kalau misalnya kita tidak punya nilai tadi, hal-hal yang kemudian menjadi rintangan dalam, keluarga itu akan mudah menggoyahkan, bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Misal tembok ini jadi, mudah goyah gitu ya, tiang-tiang ini jadi mudah goyah, terus atap ini juga akan mudah runtuh kalau misalnya nilai-nilai keluarganya tidak kuat gitu. Nah, ini ada, isu-isu terkini atau data-data terkait keluarga ya. Jadi permasalahan keluarga itu sebetulnya banyak ya, bukan hanya ekonomi gitu, meskipun ekonomi menjadi salah satu yang, paling berdampak gitu. Tapi memang, banyak sekali permasalahan keluarga ini, misal, legalitas keluarga gitu ya, terkait dengan akte-akte. Banyak, tetangga-tetangga kita ya yang, melahirkan terus tidak ada aktenya. Sebetulnya itu, nantinya akan menghambat legalitas, kemudian administrasi anak-anak yang lahir kalau misalnya nggak punya akte kelahiran gitu. Kemudian masih tingginya angka perkawinan anak. Kemudian juga ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan. Nah, ini juga sulit tumbuh, nggak tinggi anaknya itu. Nah, terus ada kematian ibu dan bayi, ini juga masih tinggi dan itu sangat di Indonesia ini masih sangat banyak gitu ya, hal-hal tersebut. Kemudian juga ada infeksi HIV dan sebagainya karena, rusaknya pergaulan gitu. Kemudian juga ada permasalahan pengasuhan, masalah yang kemudian terus juga pendidikan banyak yang, putus sekolah atau bahkan bersekolah harus mencari uang gitu ya, membantu keluarganya. Kemudian berkaitan kekerasan, perceraian dan sebagainya, ini juga masih sangat tinggi angkanya di Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada perilaku menyimpang yang sekarang sangat, fenomenal, kemudian juga, sangat
apa namanya, familiar gitu ya. Sekarang kita seperti biasa saja melihat orang, anak-anak kita, adik-adik kita itu pacaran dan sebagainya gitu ya dengan, melampaui batas begitu. Tapi kemudian tidak ada tindakan-tindakan yang mencegah gitu, karena mungkin hal tersebut sudah biasa gitu ya. Nah ini, adalah PR-PR kita bersama gitu. Kalau misalnya, ketahanan keluarga kita tidak kuat gitu ya, rusak, maka banyak imbasnya gitu. Karena, keluarga itu adalah, eee, tiangnya kehidupan gitu. Masyarakat di dekat kita gitu ya, yang bisa menjaga kita selayaknya keluarga, nggak ada gitu ya. Organisasi misalnya, tidak akan semenjaga keluarga, karena kalau keluarga itu, eee, apa ya, menjadi tiang hidup kita gitu, karena di sana orang tua menafkahi kita, orang tua mendidik kita, orang tua menjaga kita dan seterusnya. Nah, organisasi meskipun mungkin ada bimbingan kita dapatkan, tapi tidak seintens keluarga gitu. Nah, eee, dalam kehidupan keluarga gitu. Sebetulnya ini banyak sekali kalau mau dicari pemecahannya gitu. Untuk gitu ya tentu saja kalau misalnya terus keluarganya lengkap, tidak ada konflik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ada situasi yang membuat dia terpental ke B ini. Nah, B ini adalah, chaotically. Jadi chaos, kondisi keluarganya, diakibatkan sesuatu hal gitu ya, entah itu misalnya, ayahnya meninggal misalnya atau ibunya meninggal. Nah, itu kan pasti, yang tadinya aman-aman saja, keluarga tersebut jadi apa ya, mengalami trauma gitu. Itu untuk misal, di situ ada kakaknya gitu ya, ada adiknya, ada ibunya. Misal setelah meninggal ayahnya, ibunya jadi, bekerja, kemudian, kakaknya menjadi ngebantuin ibunya bekerja dan sebagainya. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan fungsi dalam keluarga tersebut gitu, yang membuat keluarga tersebut akhirnya chaos gitu ya, karena ada hal-hal yang, eee, berbeda gitu. Dia akan kembali lagi sampai titik ke D ini. Jadi ke ungu lagi. Nah, ini berarti dia sudah balance atau sudah mengalami keseimbangan baru meskipun ada fungsi-fungsi yang berubah gitu ya, yang tadinya ibunya di rumah terus karena ada, tulang punggung keluarganya meninggal, akhirnya dia yang mencari nafkah gitu. Nah, itu, eee, tidak akan selamanya, apa ya, chaos gitu ya, atau, tidak seimbang. Dia akan mengalami keseimbangan baru gitu ya, dia akan kembali ke titik balance gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita, memperkuat ketahanan keluarga ya? Yang pertama ada edukasi tentang rumah tangga. Ini, saling gitu ya, jangan sebagai gitu ya, membangun keluarga itu hanya, apa ya, ngasal gitu ya, asal menikah, terus, apa namanya, bersama dengan orang yang kita suka gitu ya, tapi kemudian nggak ada ilmunya. Nah ini berbahaya gitu, nanti isu dan permasalahan yang tadi sudah kita bahas itu ya, yang ekonomi, perceraian, dan sebagainya itu, khawatir akan terjadi pada kita gitu kalau misalnya tidak ada ilmunya dalam membangun, rumah tangga atau keluarga gitu. Nah, ini makanya, penting kita pelajari ya. Banyak sekarang kelas-kelas pranikah, kelas-kelas, apa namanya, yang berbayar maupun yang gratis gitu ya, banyak dibuka, silahkan teman-teman, mendalami ilmu-ilmu terkait dengan
pernikahan itu di sana gitu ya, atau di kelas-kelas lain juga banyak, karena apa ya, berkeluarga itu bukan sehari 2 hari gitu ya, dia adalah ibadah seumur hidup gitu. Dan juga banyak teman-teman yang kadang apa ya, gak suka juga gitu ya ikut apa namanya, ikut kelas-kelas pernikahan karena mungkin ngebuang waktu gitu ya, atau misalnya itu mah nanti bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Nah, ini sebetulnya disayangkan gitu, soalnya sebetulnya kita perlu mempelajari itu selagi ya sekarang luang gitu. Kalau misalnya bisa sekarang, kenapa dinanti-nanti gitu kan. Apalagi kalau akhwat kan biasanya baru belajar apa namanya, kelas-kelas pernikahan itu ketika misalnya udah ada yang ke rumah gitu, baru kita pusing gitu kan. Nah ini kurang ideal ya, harusnya selagi kita punya kesempatan untuk mempelajari, silahkan dipelajari. Kemudian yang kedua, parenting atau pola asuh banget gitu ya, karena banyak sekarang apa namanya, orang siap untuk menjadi pengantin tapi tidak siap menjadi orang tua, menjadi istri, menjadi suami gitu. Karena kalau sudah istri dan suami gitu ya, dan juga ibu, itu sebetulnya apa ya, kita perlu mempelajari fungsi-fungsi dari mereka-mereka itu. Fungsi menjadi sedangkan itu hanya gerbangnya menuju apa ya, peran-peran yang lebih berat lagi. Komunikasi yang keluarga, kemudian ini yang penting menanamkan nilai-nilai agama serta pengaplikasiannya. Nah, ini juga dipelajari di kelas-kelas pranikah juga ya. Kemudian juga usaha untuk meningkatkan ekonomi, mengelola emosi yang baik. Nah, pernah waktu itu ada yang, kapan sih seseorang bisa dikatakan nikah gitu. Nah, sebetulnya jawabannya sederhana. Kalau kata teman-teman LDK itu ada muasafat tarbiyah ya. Jadi muasafat tarbiyah itu ada 10 gitu. Salimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq, dan sebagainya. Kalau misalnya 10 ini sudah selesai, maka dia insya Allah sudah jadi untuk mengukur apakah kita sudah siap menikah dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai suami, istri, kemudian ibu, dan sebagainya, itu kita bisa diukur dari 10 muasafat itu berapa yang belum selesai gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan berkeluarga menurut Ibnu Qayyim al-Zaujiyah ada 3 seperti yang sering kita tahu ya. Rasa percaya dan kedamaian gitu ya ketika kita ini sebuah keluarga. Terus mawadah apa? Adalah kelembutan tindakan, tawadu, dan sebagainya. Dan warohmah ini adalah kerelaan berkorban, keikhlasan memberi, memelihara, dan sebagainya. Nah, ada perbedaan menurut para ulama ya, perbedaan mawadah dan warohmah. Jadi, kalau mawadah itu kita mencintai pasangan kita ketika dia masih cantik gitu. Nah, tapi kalau warohmah itu sudah kasih sayang. Jadi, apa ya, kasih sayang kita terhadap pasangan meskipun dia sudah beruban misalnya gitu ya, terus juga sudah nggak cantik kayak dulu lagi, kemudian kita masih memiliki rasa kasih sayang kepada dia. Nah, itu adalah warohmah. Makanya kalau orang menikah itu didoakannya sakinah, mawaddah, dan warohmah gitu. Jadi kasih sayang itu tetap ada meskipun sudah tidak cantik lagi secara fisik gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya boleh ke sesi diskusi, dikembalikan ke Ukhti Murni. Baiklah, jazakumullah khair wa syukran bagi
atas pemaparan materi dari Ustazah Ayu Arba Zaman SPD. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk lanjut ke acara yang kelima, yaitu dan jika saudari ingin menyampaikan pertanyaan, saya akan membacakan pertanyaan dari saudari. Oh iya Teh, untuk sambil menunggu teman yang lain, izin bertanya Teh. Kan sikap dia berkomunikasi, tapi dianya ketika kita ajak komunikasi, dia diem aja gitu. Itu bagaimana Teh cara sikap kita sebagai Ya, sebetulnya ada beberapa hipotesis mungkin ya, atau ya sebenarnya ini tidak bisa dipastikan juga kenapa alasannya gitu ya, kenapa suaminya bersikap demikian gitu ya, karena begini, kalau misalnya ketika dijodohkan itu dia tidak bersedia gitu ya, artinya boleh sebetulnya dia menolak perjodohan tersebut gitu ya, daripada kemudian yang terjadi adalah mendiamkan istri, terus juga tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya. Itu kan zolim ya, itu zolim dan haram gitu, nggak boleh memperlakukan pasangan yang sudah sah dengan perilaku demikian gitu. Jadi sebetulnya kalau dugaan saya ya, kenapa dia diem saja, mungkin kalau misalnya nggak dari awal menikah sih mungkin ya lagi marahan mungkin ya, tapi kalau misalnya dari awal nikah terus hal tersebut yang terjadi adalah seperti demikian, ya dikhawatirkan dia nggak menginginkan pernikahan dari hasil perjodohan itu gitu. Nah ini kan yang bahaya, makanya sebetulnya kalau menikah itu kan bukan main-main ya. Kalau misalnya dijodohin dan dianya nggak mau, nggak suka misal gitu, ya katakan aja gitu, nggak boleh dipaksa. Kalau misalnya dia bersedia, berarti dia harus siap menanggung ya harus siap untuk mencintai siapa yang dia nikahi gitu kan. Jadi dugaannya ya mungkin antara dia lagi marahan gitu ya. Kalau misalnya lagi marahan itu insya Allah bisa diperbaiki gitu ya dengan komunikasi tertentu. Tapi memang banyak orang yang emang kalau lagi marah nggak bisa langsung diajak ngomong gitu. Biasanya dia diem dulu, dan itu memang harus dibiarkan gitu, jangan dipaksa ngomong kalau kayak gitu. Tapi ada juga yang orang marah itu pengennya dia langsung diperhatikan gitu. Nah, itu sebetulnya treatmentnya beda-beda ya. Tapi kalau misalnya kasusnya tadi, karena perjodohan tadi itu saya kurang paham juga konteksnya gimana. Tapi kalau misalnya dari awal nikah sampai misalnya berapa bulan perlakuan dia kepada istrinya seperti itu terus, itu harus mendatangkan orang ketiga. Maksudnya ada yang membantu menyelesaikan gitu. Jangan diselesaikan berdua saja gitu. Soalnya itu khawatir diakibatkan karena ya tadi entah dianya nggak suka dengan perjodohan itu atau gimana gitu ya. Itu harus segera diselesaikan, dan maunya kayak gimana gitu kan, karena kasihan ya istrinya. Nanti akan terjadi hal-hal yang istrinya itu dizolimi gitu, nggak boleh kan dalam pernikahan kayak gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ukti Dewi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, izin bertanya, bagaimana peran dari keluarga salah satu pasangan yang kurang akur, seperti sering berantem antara ibu dan bapak mertuanya, dan
Apakah itu bisa mengganggu ketahanan keluarga, Kak? Sekian dan terima kasih banyak, Kak. Iya. Jadi emang apa namanya, salah satu bukan senjata, apa ya? Iya, salah satu cara yang harus dikuasai, salah satu ilmu yang harus dikuasai orang yang berkeluarga itu adalah komunikasi ya. Karena apa ya? Banyak orang yang pintar agama pada akhirnya juga bercerai gitu. Jadi kadang nggak menjamin juga orang yang pintar agama itu apa namanya, langgeng dunia akhirat gitu ya. Karena ada ilmu-ilmu khusus yang harus dikuasai gitu. Salah satunya adalah komunikasi. Karena ya gimana gitu, ini kehidupan yang menyatukan dua orang yang beda pikiran gitu ya, atau bahkan kalau yang ta'aruf itu nggak kenal sama sekali, terus dia harus melakukan semuanya atas persetujuan orang itu gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi emang komunikasi ini adalah salah satu yang perlu dipelajari, dan itu nggak bisa langsung apa ya, berhasil gitu. Itu apa ya, prosesnya itu panjang ya. Terus juga kan ya selama dia menikah ya itu selama proses mengenalnya gitu, bukan pas ta'aruf itu hanya apa ya, aspek-aspek luaran gitu. Apa namanya, secara zohir aja kita tahu siapa dia gitu ya. Tapi kalau aslinya dia kayak gimana ya setelah menikah itu, selama dia menikah itulah yang kita gali, siapa sih orang ini, gimana sih kalau marah gitu ya, gimana sih kalau misalnya kecewa, terus kebiasaannya apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita gagal memahami, gagal membangun komunikasi, gagal sabar, itu yang terjadi adalah tadi yang ditanyakan sama Dewi ya, akan sering berantem gitu. Tapi ini siapanya nih yang salah satu pasangan yang kurang apa? Nah, ini juga sama ibu bapak mertua juga sama ya. Apalagi kalau misalnya masih tinggalnya sama ibu bapak mertua itu kan apa ya? Yang hal yang kita pelajari itu bukan suami kita doang gitu. Jadi kalau misalnya tinggalnya berdua kan masih mending ya. Mungkin yang kita dalami, kita kenali lebih dalam itu baru suami kita. Tapi kalau misalnya tinggalnya itu sama mertua itu lebih berat lagi gitu ya. Dan itu caranya beda-beda lagi gitu sama ketika kita apa mempelajari siapa sih suami saya, apa namanya, gimana kebiasaannya dan sebagainya, itu beda sama ketika kita mempelajari apa, mertua. Dan biasanya mertua itu kan lebih banyak tuntutan. Kalau misalnya kita nggak apa ya, nggak sesuai sama ekspektasi mertua, itu tadi yang terjadi mungkin bakal sering berantem gitu ya. Nah, ini juga apa ya, hal-hal yang perlu dipelajari gitu ya. Makanya banyak teman-teman akhwat yang setelah menikah itu dia nggak mau apa namanya, hidup bareng sama mertua gitu, lebih baik ngontrak gitu kan. Nah, sebetulnya itu pilihan sih ya, pilihan karena mungkin dia berpikir ya saya mau mempelajari siapa suami saya dulu gitu kan, membangun komunikasi yang pas kayak gimana karena mungkin ta'aruf dan sebagainya gitu ya. Karena kalau misalnya tinggal di rumah mertua ya resiko bakal bakal ada hal-hal yang mungkin kurang nyaman dan sebagainya. Terus juga gimana ya, yang namanya orang baru kenal gitu kan, terus juga sudah dituntut ekspektasinya harus jadi menantu yang begini begitu, itu juga kan apa ya, mungkin perlu pembiasaan yang apa, yang lebih ekstra gitu ya buat seorang akhwat gitu kan. Kalau kalau apa ya, contoh kasusnya kayak gini sebetulnya nggak berantem aja itu sudah sesuatu yang luar biasa ya. Tapi biasanya emang kalau misalnya baru nikah kayak gitu nggak mungkin sampai berantem sih ya. Mungkin kalau ini kalau udah sampai berani dan menimbulkan pertengkaran itu mungkin sudah lama gitu rumah tangganya. Tapi kan itu tadi sih,
emang ketika membangun komunikasi dengan keluarga itu ya khususnya keluarga suami gitu ya, itu apa ya, ya di mana-mana sih sebetulnya membangun komunikasi itu harus dengan kesabaran gitu. Bahkan ya kalau bisa nggak usah dibawa dibawa perasaan lah, nggak usah dibawa baper gitu, karena ya takutnya bikin bikin apa namanya, bikin kita pengen ngelawan dan sebagainya. Nah itu kan yang membahayakan ya, karena ya berkeluarga itu bukan kita sama suami doang gitu ya, tapi sama keluarganya dia juga gitu kan. Kalau misalnya rusak, di sana, itu bisa jadi, mengancam keluarga kita juga dan tadi, itu mengancam ketahanan keluarga pada akhirnya gitu. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Adinda Ika, izin bertanya Ustazah, bedanya sudah siap menikah dengan yang hanya ingin menikah itu bagaimana? Dan pendapat Ustazah ketika seorang menikah karena hanya ingin menghindari zina bagaimana? Ya, cara membedakannya tadi ya, jadi ada 10 cara mengetahui apakah kita sudah siap atau belum. Nah, 10 muasafat tarbiyah ini ada 10. Yang pertama adalah salimul aqidah. Ini yang paling penting. Kalau salimul aqidah itu adalah akidah yang bersih gitu. Kalau misalnya kita sudah mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan, nggak ada lagi Tuhan di dunia ini selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dalam bentuk apapun, karena cara manusia mempersekutukan Allah ini banyak ya, bukan hanya menyembah pohon misalnya, atau misalnya datang ke kuburan buat minta rizki, bukan kayak gitu, tapi mencintai harta dengan berlebihan, terus mencintai manusia dengan berlebihan, itu juga salah satu sihkan gitu, karena nanti kalau kita sudah berkeluarga itu kan kita akan merasakan mencintai seseorang karena kita memilikinya, merasa dititipkan gitu ya. Nah kalau misalnya akidah kita nggak bersih, dikhawatirkan kecintaan kita terhadap orang tersebut itu bukan karena Allah gitu. Jadi kita memiliki dia, terus ketika misalnya Allah ngambil orang tersebut meninggal gitu, kita nggak bisa ngelupain sampai tergila-gila dan sebagainya. Nah ini yang harus dibereskan. Terus yang kedua itu sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar ini tuntunannya siapa ya? Jelas sunnah Rasul ya. Sholatlah kamu seperti melihatku sholat gitu kata Rasulullah. Nah ini karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan biasanya ngasal gitu, kemudian juga asal melakukan ibadah tersebut sebagai sebuah kewajiban yang harus digugurkan gitu ya. Jadi ibadah itu bukan kebutuhan bagi dia gitu, tapi hanya kewajiban. Kalau kewajibannya udah gugur, ya udah saya bebas dari tuntutan sholat fardu misalnya gitu. Nah itu terus ada yang ketiga adalah matinul khuluq atau akhlak yang kokoh bagi seorang muslim. Nah ini akhlak ini adalah salah satu yang akhlak atau adab itu adalah salah satu yang penting ya, karena Imam Syafi'i itu pernah bilang bahwa adab itu adalah sepertiganya iman gitu. Jadi 2/3 iman itu adalah adab, yang satunya adalah ilmu gitu. Jadi kalau misalnya orang mau belajar atau mau mencari ilmu, hendaklah dia punya adab dulu atau akhlak dulu. Nah, kenapa ini juga menjadi salah satu parameter mengetahui kita udah siap nikah atau belum gitu ya? Karena itu tadi gitu, dalam pernikahan kita akan ketemu banyak orang asing gitu. Bukan hanya bertemu, tapi orang tersebut punya ekspektasi terhadap kita gitu ya. Misalnya orang tuanya doi gitu kan, punya ekspektasi kitanya harus begini begitu gitu. Kalau misalnya kita tidak punya akhlak yang kokoh gitu ya, dikhawatirkan tadi banyak pertengkaran yang ditimbulkan gitu.
Terus ada musaqaful fikri, jadi kita intelek dalam berpikir gitu ya. Kemudian juga mujahadatun lin nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Ini penting kalau misalnya kita belum bisa melawan itu gitu ya, ya khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca menikah. Terus harisun ala waqtihi, pandai memanajemen waktu. Kemudian juga ada teratur dalam segala urusan, kita memanage dengan baik gitu. Kemudian ada memiliki kemampuan usaha sendiri gitu ya. Maksudnya adalah punya sumber penghasilan gitu. Dan 10 adalah nafi'un li ghairihi, atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau 10 itu sudah kita punya semua, itu insya Allah kita berarti sudah siap. Kalau misalnya belum, berarti masih baru pengen aja gitu ya. Nah, sebetulnya kayak misalnya tadi ya, memiliki penghasilan sendiri dan sebagainya, itu nggak harus penghasilan tetap gitu ya. Yang penting tetap berpenghasilan kayak gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya niat kita nikah hanya untuk menghindari zina? Wah, sayang banget gitu, apalagi uhti-uhti. Kalau dalam Islam itu kan tujuan menikah itu bukan hanya untuk menghindari zina ya, itu hanya salah satu gitu. Kalau mau menghindari zina jangan nikah gitu, tapi puasa, kemudian juga menjaga pandangan. Nah, itu karena kalau kita nikah hanya untuk menghindari zina terlalu berat resikonya gitu kan. Jadi kalau untuk menanggulangi masalah, carilah solusi yang paling mudah dilakukan gitu. Jadi sebagainya gitu. Menikah itu untuk orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Kalau teman-teman sering lihat konten-kontennya Ustadz Ammar ya, Ammar Ar-Risalah, beliau sering menasihati kita gitu bahwa jangan dulu nikah kalau misalnya masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu, karena khawatir nanti pas nikah kebiasaan tersebut belum hilang gitu. Jadi kalau untuk menghindari zina jangan nikah gitu kan. Itu hanya salah satunya saja gitu. Baik, terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Jazakumullah khair wa syukron bagi yang sudah bertanya. Semoga jawaban yang telah disampaikan bisa dipahami dan diamalkan. Untuk acara yang keenam, yaitu doa, kepada Ukti Refikawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina. Tawassalna bita'alumin. Tawassalna bita'limin. Antara zuqanal wasi'ah. Wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki yang amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kasiran kepada Ukti Refikawati. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa syukron semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Saya selaku moderator mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan yang tidak sesuai pada kajian ini, dan kepada Allah saya mohon ampun sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.